Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat maghrib, salat isya yang saya hormati, mengawali kajian pada malam hari ini, mari bersama-sama kita memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini seyogyanya penyampai materi kajian Ustadz Abdurrahman, karena beliau posisinya sedang di luar Kalianda. Karena itu saya memanfaatkan waktu ini untuk bersama-sama mari kita gunakan untuk saling mengingatkan dalam kesabaran dan ketakwaan. Pertama tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita termasuk hamba-hamba Allah yang masih diberi peluang, dipilih ya menjadi orang-orang yang taat ya. Karena sebegitu banyak hamba-hamba Allah yang tinggal di muka bumi ini yang tidak termasuk dipilih gitu. Jadi melaksanakan ibadah itu berat sekali, melaksanakan ketaatan itu berat. Karena itu patut kemudian kita syukuri ini, kenikmatan ini, dan tidak perlu kita iri, tidak perlu kita dengki kepada saudara-saudara kita yang tidak tertarik dengan kebaikan. Tugas kita adalah mengajak. Toh nanti semua yang kita laksanakan, semua kebaikan akan kembali kepada diri kita masing-masing. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Jadi kebaikan itu pasti akan berbuah kebaikan gitu. Orang berbuat baik itu tidak mungkin akan menghasilkan tidak baik. Walaupun kadang-kadang proses untuk menghasilkan kebaikan itu sering harus ada durinya. Mungkin kata-kata bijak yang sering berseliweran di WA bapak-bapak itu gini, orang kalau nanam padi itu di samping panen padi juga akan tumbuh ilalang, tapi masih banyak padinya gitu, rumput tapi ikut tumbuh gitu. Tapi kalau orang nanam ilalang, nanam rumput, nggak akan pernah tumbuh padi. Dan itu harus meyakinkan kita, hal jazaul ihsani illal ihsan. Artinya gini, dalam surat Ar-Rahman itu ya, tidak ada kebaikan itu kecuali akan melahirkan kebaikan. Cuma kadang-kadang manusia tidak nyambung. Termasuk ketika kita melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan agama pun juga akan sampai ke sana. Nah karena itulah malam ini saya akan menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan amalan-amalan yang dilarang dalam agama kita. Dan materi ini saya copy dari buku
yang biasanya dibagi ketika kita melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau siapapun yang pernah haji itu biasanya dibagi Pak nanti oleh Kementerian Wakaf Arab Saudi yang sudah ditranslate dalam bahasa Indonesia. Nanti di bandara, di tempat mana udah dibagi itu, di maktab itu. Biar apa? Biar jamaah haji itu betul-betul tidak rusak ibadahnya. Gitu. Tapi ada juga sebagian jamaah Indonesia itu yang alergi gitu. Jadi kalau dikasih buku dari Arab Saudi itu sudah malah diperintahkan sama ustadz-ustadznya, nggak usah dibaca, tinggalin aja. Nanti malah rusak akidahmu. Jadi aneh gitu. Ulama-ulama Arab Saudi itu sayang betul dengan jamaah haji, terutama dari Asia ini. Biar betul-betul terjaga ibadahnya, biar tidak rusak. Karena itu dicetaklah buku-buku saku gitu. Ada doa-doa, semuanya masyruq. Semuanya berdalil gitu. Lah di antara lembaran-lembaran kitab itu saya akan sampaikan malam ini. Mudah-mudahan walaupun tidak selesai nanti ada beberapa yang bisa kita pahami. Pertama, amalan yang kadang-kadang kita sepelekan ya. Tetapi ini termasuk perbuatan yang dilarang agama. Apa itu? Beramal, berbuat kebaikan, tapi niatnya untuk mendapatkan ridho manusia. Untuk mendapatkan pujian manusia. Ini nasihat penting bagi kawan-kawan takmir masjid, bagi para penggiat kebenaran dakwah. Hati-hati. Oleh para penceramah, para dai-daiyah, mubaligh, ya, orang-orang yang gelisah untuk mengajak kebenaran itu ingat, yang Anda cari ridho Allah atau ridho manusia. Kalau kita bekerja berbuat mencari ridho manusia, hentikan. Anda rugi. Demi Allah rugi. Allah nggak butuh itu. Allah nggak memerlukan itu. Nah sekarang ini banyak orang berbuat kebaikan, kelihatannya berbuat baik, tapi yang disasar adalah mencari mardholinas, bukan mardhotilah, tapi mardholinas, keridhaan manusia. Contoh yang kemarin pernah saya singgung dalam kultum subuh, menjelang hari Imlek ini kan ada itu orang-orang Islam yang kemungkinan malah ustadz yang pakai topi haji, pakai sorban, nah malah baca istighfar, baca tahlil di tempat ibadah saudara kita yang non muslim, di depan patung mereka. Ini orang Islam mengerjakan dengan penampilan Islam, dengan dua-dua Islam, hanya ingin biar dikatakan kita ini memiliki jiwa toleransi gitu, memiliki sifat baik kepada semua agama. Loh Islam ini baik kok, kita ini dengan semua agama baik, kita tidak boleh kok, jangankan memerangi, memaksa saja nggak boleh. La ikraha fiddin gitu. Kamu nggak boleh memaksa orang masuk Islam. Tetapi kenapa kok Islam kok selalu dituding sebagai biang masalah? Karena sengaja ini diciptakan gitu. Jadi sekarang ini hati-hati ya ikhwah, banyak sebagian orang Islam ini yang ingin meraih keridhaan manusia daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk urusan-urusan seperti kita ini. Mana dalilnya yang melarang hal itu? Ini hadisnya hadits qudsi ya ikhwah. Qala Allah Ta'ala anna aghniya syuraka'i anisyirk min amali amalan asyraka fihi ma'ya ghairi tarkuhu wa syirkahu. Allah berfirman dalam hadits qudsi ya, ana aghna syuraka'i anisyirki. Aku adalah yang paling tidak butuh dengan persekutuan, dengan kesyirikan. Jadi Allah itu mempermaklumkan dirinya, aku tidak memerlukan tandingan-tandingan kesyirikan. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan satu amalan,
Tentu ini amal soleh ya. Asyraka fihi ma'i ghairi, yang dengan amalan itu ia mempersekutakan aku di dalamnya, tarkuhu wa syirkuhu, maka aku tinggalkan ia dan sekutunya. Berarti kalau saya, bapak-bapak, saudaraku beramal soleh tetapi kok niatnya untuk mendapatkan pujian manusia, Allah akan meninggalkan kita dan meninggalkan orang yang kita tuju itu. Ini pentingnya. Dan sekali lagi bagi kita yang sudah memantapkan diri menjadi pejuang-pejuang Islam, tentu dalam sekup kadar kita ya, harus ikhlas. Harus betul-betul nawaitu kita marudhatillah, oriented kalau bahasanya Ustaz Ikhwan. Jadi orientasi kita karena ridho Allah. Itu akan menjadi enteng kita. Tapi kalau kita berbuat kebaikan masih ada tendensi pujian manusia, nanti kita akan menjadi berat. Apalagi dapat kritik, itu mesti berat kita. Tapi kalau kita karena Allah, jangan cuma dikritik, diperangi saja menjadi ringan itu. Karena yang saya tuju bukan Anda. Yang saya tuju adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini nomor satu. Kemudian yang kedua, saudaraku yang dirahmati Allah, ini juga perlu hati-hati. Amalan yang sesungguhnya sering diabaikan tetapi dia tidak disukai Allah atau dibenci Allah adalah orang yang secara lahiriah terlihat soleh padahal hatinya rusak. Orang yang secara lahiriah terlihat soleh padahal hatinya rusak. Hadis ini pernah kita dengar ketika Ustadz Haji Jupri menyampaikan kajian akhlak, dan saya akan bacakan lagi karena hadisnya agak panjang, saya baca terjemahnya saja ya ikhwah. Ini juga hadis qudsi ini. Sungguh aku mengetahui, Rasulullah, sungguh aku mengetahui beberapa kaum yang kelak datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan seperti gunung Tuhamah yang putih. Jadi di Arab itu dulu ada gunung namanya Gunung Tuhamah. Dan gunung itu kalau dari kejauhan itu kelihatan putih. Tinggi, gagah, putih. Nah, Nabi mengingatkan, sungguh aku mengetahui beberapa kaum itu nanti datang dari kiamat dengan membawa kebaikan seperti Gunung Tuhamah yang putih. Jadi kebaikannya itu menjulang tinggi. Tetapi Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Faja'alnahallahu haba'an mansura. Haba'an mansura itu seperti debu yang bertebaran. Amal yang tinggi menjulang itu tuh nanti di hadapan Allah itu akan kabur seperti debu. Mendengar baginda Nabi menyampaikan berita itu, qala Thauban, bertanya Thauban, ya Rasulullah, ya Nabi, terangkanlah sifat mereka kepada kami agar kami tidak tergolong mereka dalam keadaan kami tidak tahu. Ini hebatnya sahabat, saudaraku. Kelebihan sahabat Nabi itu kalau dia mendengar sesuatu yang bakal merugikan itu langsung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka betul-betul amalnya itu terkawal gitu. Dan ini keuntungan besar bagi para sahabat, sebab setiap ada masalah narasumbernya langsung menjelaskan. Kalau sekarang kan kita ini kadang-kadang takut ya mendiskusikan kebenaran, itu takut. Kalau bahasa Rocky Gerung, bertengkar mendapatkan kebenaran itu takut ya. Padahal sudah dipertengkarkan kebenaran itu, jangan didiemin gitu. Para sahabat ngejar ya Rasul, beritahu kepada kami siapa orang-orang yang engkau sifati itu biar kami tahu dan kami tidak mencontoh. Nabi menjawab, qala amma innahum ikhwanukum, mereka itu adalah kawan-kawan kalian juga, dari kaum kalian juga. Tetapi mereka itu
Kalau di malam hari melakukan amalan seperti yang kalian lakukan, ya ibadah, ya zikir, ya qiyamul lail, akan tetapi mereka adalah satu kaum jika dalam keadaan sendiri mereka melakukan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang secara zahiriyah kelihatan baik, yaitu seperti amalan-amalan kita, tapi kalau sudah nyendiri itu amalannya tidak baik. Mungkin kalau pas lagi ngaji gini diterangkan korupsi, ya takut. Nah, giliran sudah jauh dari jamaah, pas ada kesempatan, gimana caranya korupsi. Jadi macam cara itu. Nah, orang yang seperti itu dilukiskan seperti orang yang hadir di hadapan Allah dengan membawa amalan setinggi gunung Tuhamah. Tapi Allah hancurkan itu. Amalan setinggi gunung itu seperti butiran-butiran debu, seperti debu. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala ya ikhwah. Yang ketiga, perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah tetapi sering kita anggap remeh. Apa itu? Ini sering disinggung Ustadz Ikhwan, yaitu sombong. Sombong. Saya ulangi sekali lagi, sombong ini satu perbuatan yang kalau kita pelihara, demi Allah rugilah kita. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, kata Nabi. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya mithqalu dzarratin min kibrin, terdapat seberat biji sawi kesombongan. Ma huwal kibr, apa itu sombong? Sombong adalah tarkul haq, menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Itu sombong. Jadi jangan dipahami sombong itu misalnya badannya tinggi besar kayak Mas Angga, perutnya gede, kemudian megang HP gitu. Itu belum sombong itu, Mas. Orang sombong itu kalau ada kebenaran tetapi dia tolak. Jadi banyak ini orang sekarang ini sombong itu. Kebenaran datang ditolak. Hati-hati. Pernah juga kan di majelis ini kita ingatkan, disampaikan kultum Ustadz Ikhwan, saya kuatkan lagi tentang kisah seorang sahabat Ansor ya, yang orangnya biasa-biasa saja. Ya. Begitu lewat di depan sahabat kata Nabi itu ahli surga. Besoknya lagi Nabi ngomong, tak lagi akan lewat depan kita ahli surga. Kali ketika Nabi ngomong lagi akan lewat depan kita ahli surga. Padahal orang itu bukan sahabat Nabi yang level-level tinggi, hanya orang biasa. Sampai Amr bin As 3 hari 3 malam nginep di rumah orang tadi. Ingat cerita itu? Hanya ingin tahu kenapa ini orang biasa tapi dikatakan Nabi ahli surga. Setelah 3 hari 3 malam dia mencari tahu itu. Kalau segi amalannya biasa-biasa saja. Malam juga nggak sholat malam, juga nggak apa. Tapi ternyata di ujung ceritanya dia tidak pernah memelihara sifat hasad iri. Ya, dia tidak pernah iri kepada saudaranya atas rezeki dan dia tidak pernah menyombongkan diri. Masya Allah, pelajaran hati. Nah ini kita juga harus belajar bagaimana ibadah ini tidak lolos, tidak hanya kita kejar secara zahiriyah, tetapi juga secara batinnya. Artinya ibadah-ibadah zahir ini harus menghasilkan rohani yang mapan gitu. Ini memang sulit gitu ya. Orang sering tertipu ya dengan ibadah-ibadah kasat mata itu. Ya, sering tertipu. Itu bukan nggak penting, tapi substansi ibadah adalah ketika bangunan spiritual menjadi tertata. Yang berikutnya, setelah sombong, sifat yang juga dibenci Allah dan ini terlarang, tapi sering terpelihara, sering kita suburkan, yaitu hasad. Kalau tadi sombong itu menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Ya. Hati-hati itu.
Misalnya sekarang imam kita muda ini, masih muda gitu, belum nikah, nah, mudah-mudahan nggak lama lagi nikah gitu. Terus amin. Terus ada yang komen, wah masa kita kok diimami anak muda. Nah, itu anak muda kok ngimami orang-orang tua. Hati-hati Pak. Walaupun anak muda, tetapi kalau dia memiliki kualitas, ya kita nggak boleh gengsi, harus kita akui, harus fair kita gitu. Jangan karena mentang-mentang tua, sementara kita tidak menguasai ilmu, kita gengsi, gitu. Jangan. Ini harus dirubah cara berpikir seperti ini. Bagaimana kita belajar seorang Umar dengan seorang Umar bin Khattab yang tidak malu belajar dengan penggembala kambing, ya. Jadi strata hidup ini bukan ditentukan pada kedudukan duniawi ya, tapi kepada kesalehan pribadi. Terkait dengan hasad, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar al khatab. Au qala al usbah. Jauhilah sifat iri atau hasad. Sesungguhnya sifat iri itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Dalam riwayat yang dikatakan seperti api memakan rumput. Gimana sih kalau misalnya ada rumput kering gitu kemudian tiba-tiba dimakan api, memang apinya nggak menjulang tapi habis itu Pak. Itu iri. Sifat iri itu menghapuskan amal gitu. Mengerikan kalau kita bicara tentang hal-hal seperti ini. Ya. Wajar kalau kemudian nanti muncul satu ayat bagaimana manusia nanti begitu menghadap Allah itu kecewa, kecelek, tertipu, diduga, dia sangka amalnya sudah banyak, tetapi habis. Yang kelima, ya ikhwah, perbuatan yang juga dilarang Allah dan ini mengandung dosa yang besar, yaitu riba. Nah, riba. Yang nanti kajian secara detail ya, akan disampaikan pada acara gerbang surga. Ini sekaligus informasi kepada seluruh jamaah dan kita yang punya kawan-kawan diberitahu bahwa di masjid kita ini akan melaksanakan gerbang surga yang ke-6 ini ya. Nah nanti agak istimewa ya ini, ada kegiatan kajian ba'da maghrib sampai isya, kajian ba'da isya, dilanjutkan iktikaf, qiyamul lail, pagi kajian subuh, kemudian nanti kita ada door prize seperti biasa, baru kita bercengkrama dengan makan. Makannya pun agak dirubah, nanti kita pakai nampan, satu orang bisa 4 orang, satu nampan ya, biar kelihatan lebih silaturahim. Loh, makan seperti itu apa dituntunkan? Apa tidak menyalahi agama? Tidak. Keakraban kita justru di sini sebetulnya. Saya beberapa kali diundang di salah satu masjid di Natar Nurul Islam ya. Kajiannya rutin, saingan dengan masjid kita ini. Selesai kajian pada isya, makan pakai nampan itu bareng. Wah enggak ya? Pernah saja ya kawan-kawan muda. 4 orang, 5 orang, beda Pak rasanya itu. Ada ustadz, ada orang biasa, enggak ada sekat Pak itu. Iya. Ya memang ya pakai enggak banyak, tetapi rasanya beda, cepat kenyang ternyata di situ. Ya, jadi kita coba nanti. Itu. Ini kita harus berimprovisasi lah ya, biar lebih enak gitu. Nanti tolong Pak, bapak saya yang dari Bandung Pak Ibni, diajak rame-rame Pak. Nanti minum di sini qiyamul lail. Ustadznya yang akan mengimami nanti hafal Quran Pak. Sekalian bisa promosikan. Nah, di bawah, di atas Ustadz Ikhwan. Jadi kalau Ustadz Ikhwan ini sudah termasuk bagus, ada yang lebih bagus lagi nanti. Nah kita hadirkan, biar lebih khusyuk. Itu. Nah, kembali kepada riba. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita saling menasihatkan sesuatu yang kelihatannya tidak bermasalah tapi bermasalah. Ya. Apa itu? Tidak adanya rasa takut terhadap perbuatan riba. Kalau dulu kita pernah terjebak atau melakukan riba, anggaplah itu sebuah kesalahan dan kemudian jangan diulang lagi. Ya, jangan diulang lagi. Sebab kalau membaca dalil atau hadisnya,
la'ana Rasulullah akila riba wa muwakkilahu dirhama riba yakulur rajul wa huwa ya'lamu asyaddu min zinati wa thalathina zina. Masya Allah, min sittatin wa thalathina zinatan. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat, ya Rasulullah melaknat pemakan riba dan pemberi riba. Siapa pemberi riba itu? Yang minjemin duit. Yang minjemin duit itu siapa? Ada yang sifatnya personal, kayak lintah darat di kampung-kampung. Ada yang sifatnya institusi, seperti bank konvensional. Bank konvensional itu ya semua bank yang kita ada di negeri ini yang tidak menggunakan sistem syariah. Itu semuanya terindikasi riba. Itu. Masuk itu. Apa ancamannya? Dirhamu riba yakuluhur rajulu wa huwa ya'lamu asyadu min sittatin wa thalathina zina. 1 dirham riba, 1 rupiah uang riba yang dimakan oleh seseorang sedang dia tahu wa huwa ya'lamu, dia ngerti itu riba tapi dia terabas, asyadu min sittatin wa thalathina zina, itu lebih berat dosanya daripada 36 kali berzina. Oh, bayangkan perbandingannya. Hadis ini sudah masyhur ya, sudah sering diingat-ingatkan, tetapi orang belum jerah. Bahkan ada satu tren, sebagian pegawai negeri sipil itu, sebagian nggak semuanya ya, begitu sudah positif SK turun ya buru-buru langsung diagunkan. Nah, itu. Karena menggunakan sistem gini, kalau nggak gini kapan saya bisa bikin rumah, bagaimana saya bisa naik mobil. Nah, padahal dia sedang terjebak dalam dosa. Dan bagaimana kalau orang ini sholat? Lah ya tahu sendiri bagaimana sholatnya orang ini. Ya kalau yang pernah, ya anggaplah pengalaman hidup, dan jangan pernah bercita-cita untuk terus terjebak dalam riba sekecil apapun itu. Yang keenam, saudaraku yang dirahmati Allah, termasuk perbuatan yang dilarang agama adalah pecandu minuman keras. Ya kalau kita insya Allah enggak, tetapi kan mengingatkan siapa yang mungkin menganggap biasa. Kelihatannya cuma minuman keras ya, tetapi ternyata ancamannya juga enggak kecil loh ini. La yadkhulul jannah mudminu khamran wala mu'min bisihrin wala qati'un rahim. Tidak akan masuk surga pecandu khamr, kemudian orang yang percaya dengan sihir, dan pemutus hubungan silaturahim. La yadkhulul jannah, takkan masuk surga. Mudminu khamr, orang yang minum khamr. Wala mu'minun bisihr, dan orang yang percaya kepada ilmu sihir. Wala qati'ur rahim, dan orang yang memutus silaturahim. Ini tentang silaturahim juga sudah dikaji dan terus masih dikaji, Ustadz Ikhwan. Kemudian hadis kedua tentang khamr, man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatan arba'ina lailatan. Barang siapa yang meminum minuman keras, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Ya silakan mikir-mikir itu. Kalau narkoba gimana? Kan bukan minuman itu, pil. Ya sama saja itu. Ini yang sedang mengancam generasi muda kita. Bahkan ada beberapa tempat itu yang kalau punya hajatan itu biasa. Buka lapak jualan minuman keras itu biasa. Jadi dianggapnya sudah lumrah. Nah, tentu ini bukan kampung muslim ya. Kemudian yang ketujuh ya ikhwah, perbuatan-perbuatan termasuk yang dilarang agama adalah
Dusta. Dusta. Apa dusta itu bahasa kita ya? Bohong ya, berdusta. Ada dusta kecil-kecilan, kita membohongi anak-anak kita, itu juga nggak boleh. Itu. Nakut-nakutin padahal dusta. Bagaimana dusta lebih besar? Seperti dustanya Putri Chandrawati, dustanya yang lain, ya. Wah itu besar. Makanya wajar kalau sebagian besar masyarakat Indonesia ini berontak. Masa cuma diganjar berapa tahun? 8 ya? 8 tahun. Iya. Nggak adil sekali itu, sudah menghilangkan nyawa, sudah merusak institusi, sudah banyak gitu. Makanya nggak usah ditonton, malah bikin gedek yang gitu. Tentang dusta, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini: Wailul lilladzi yuhdatu bil hasadil yudhik bihil qaum fakadzibu wailullahu wailullahu. Hati-hati ini, hanya bergurau ini ya. Celakalah orang yang berbicara tentang suatu hal dengan tujuan agar membuat tawa suatu kaum meski dengan berdusta. Celaka. Sedang hati-hati di WA itu kadang gini ya, bohong gitu ya. Hanya ingin guyonan tapi berdusta. Kata Nabi diulang loh, wailun celaka. Nih, hati-hati nih Mas Angga, Mas Ijal, Mas Iman sering kadang-kadang guruan itu ya. Mungkin gitu ya, namanya teman ngobrol itu. Kelihatannya sepele itu. Loh bagaimana dengan dusta yang lebih besar mudaratnya? Nggak tanggung-tanggung. Wailun, celaka, berdusta. Termasuk pembawa-pembawa, penyampai-penyampai berita tidak boleh berdusta. Wartawan ketika menulis berita nggak boleh berdusta. Saksi ketika memberikan kesaksian nggak boleh berdusta. Ya, itu efeknya. Kemudian yang ke-8 adalah tajassus. Boleh, sip. Sombong. Misalnya menyampaikan kebenaran, tapi menurut saya yang saya sampaikan itu tidak benar berdasarkan yang saya pelajari, yang saya tahu gitu. Hukumnya sebenarnya apa supaya ada kesimpulan bahwa yang menurut saya tidak benar. Jadi Oke. Kalau menyampaikan kebenaran menurut saya enggak, makanya saya nggak mau nih dengerin Ustaz karena versi yang saya tahu nggak benar. Baik. Terima kasih, Akhi Wawan. Bagaimana mengukur orang dikatakan sombong ketika menolak kebenaran? Misal, saya menyampaikan kajian seperti ini, tapi ada yang tidak mau menerima karena kebetulan pemahamannya tidak seperti yang dipahami. Apa itu termasuk sombong? Sombong Pak, lebih daripada sombong. Misalnya gini, saya ini punya kajian gitu ya, saya ngaji bener, terus bapak-bapak punya guru juga ngaji bener. Karena gara-gara saya gengsi kalau dengar Ustadz sampean itu, sehingga saya keluar dari majelis itu, sombong itu Pak. Jangan-jangan nggak sombong. Nah akhirnya jadi teringat saya, sekarang malah ada satu harokah, satu gerakan ya, satu kajian Islam itu, yang kalau dengar kajian-kajian bukan dari kelompoknya itu tidak mau dia pergi. Bahkan di masjid kita juga ada indikasinya gitu loh. Kalau ada ustadz menyampaikan materi itu dia pergi gitu. Kenapa? Saya pernah diskusi, bab kalau sampai saya ikut kajian itu takut nanti muncul syubhat. Apalagi ustadznya belum sunnah. Kenapa? Itu ustadznya belum punya jenggot tuh. Nggak boleh mengikuti ustadz yang tidak punya jenggot. Karena jenggot itu sunnah, berarti ustadznya masih fasik. Wah kacau begini. Nah model saya kalau dipaksakan punya jenggot memang nggak tukul-tukul nggak jadi ustadz saya. Ada lagi, jangan ikuti itu. Kenapa? Itu celananya belum dipotong itu, celananya masih panjang itu. Ya, karena gara-gara celananya belum masih isbal itu dia nggak mau dengerin ustadz itu. Tanpa mau bertanya, kenapa ustadz sampean kok celananya tidak dipotong? Mestinya tabayun. Nah, orang yang meninggalkan itu namanya sombong. Dia tidak mampu untuk mendiskusikan tentang wajadilhum billati hiya ahsan. Mestinya kita mujadalah itu, diadu argumentasi dong. Gitu.
Saudara dirahmati Allah, terkait dengan pertanyaan Akhi Wawan, kepada siapapun antum belajar, ustadz manapun, Anda jangan alergi. Ya, saya ini penikmat kajian Gus Baha, Pak. Penikmat Gus Baha saya. Masalah nanti akan kita ambil atau tidak, kan kita punya saringan. Dan tidak mungkin ustadz itu semua ilmunya salah. Maunya tadi ahli tafsir, hafiz Quran kok. Saya nggak punya apa-apa, ya sepelajari dia. Nah, kalau ada yang kira-kira tidak apa, ya kita tinggalin. Jadi tidak perlu. Orang yang berpikiran besar adalah orang yang mampu menyerap berbagai macam informasi dan dia memiliki saringan yang tepat, bukan meninggalkan ilmu. Nah, ini juga harus diingatkan. Jadi intinya apa? Itu termasuk indikasi sombong. Dan saya khawatir kalau itu terjadi, Anda secara tidak sadar diikuti hizbin. Apa hizbin itu? Anda mempertahankan gulungan. Dan saya ingatkan lagi, satu di antara 6 orang yang akan dimasukkan neraka tanpa hisab adalah orang-orang yang fanatik terhadap gulungannya, mazhabnya. Jadi orang Islam yang merdeka saja, Pak. Makanya alhamdulillah masjid kita ini kan macam-macam, ada aktivis PKS, ada Hizbut Tahrir, ada Muhammadiyah, ada NU. Nggak usah takut, kita adu ilmu kebenaran itu. Jadi kalau semuanya dikat dengan itu kan cuma alat organisasi. Yo, diadu gitu loh, dalil antum apa? Itu yang harus kita buka gitu. Jadi saya tertarik dengan pertanyaan antum, sekali membuka wawasan Bapak sekalian, dimanapun antum berada, ada majelis ilmu, tongkrongi di situ. Ustadznya siapa, tongkrongi di situ. Nah, kalau Anda nggak ngerti, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan sesuatu kepada ahlinya kalau Anda nggak ngerti. Itu perintah Al-Qur'an, 2 kali diulang itu. Ya. Dan efek yang kedua, Dinda, kalau ini dipertahankan, Anda sedang tersandung Quran surat An-Najm. Apa itu? Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Kamu jangan mengklaim dirimu yang paling bersih, paling paham, paling lurus, paling benar. Jangan, kata Allah. Dia Allah semata yang paham mana yang paling benar. Kan kita sifatnya mencari, kan gitu. Itu jawaban saya. Baik, mudah-mudahan jawaban saya ini tidak menyimpang, dan terus mari kita mengkaji, tanamkan kehidupan berpikir, kita berpacu di dalam mencari kebenaran, bukan masalah kemenangan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah, nasrun minallah wa fadlun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.